Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bulan Rajab 1444 Hijriah dan kita masih berada di awal tahun 2023. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita yang selalu dipenuhi dengan rahmatnya, sehat walafiat untuk kita semuanya. Kita mendapatkan kesempatan kembali untuk beraktivitas dengan lebih baik dalam keadaan yang lebih membaik setelah pandemi beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa hal yang menjadi kebaikan bagi kita semuanya, tetapi ada juga hal-hal yang perlu kita waspadai bersama. Karena hari ini kehidupan kita, hadirin rahimakumullah, sudah makin dalam, kita memasuki era digital, di mana sisi-sisi kehidupan yang dulu harus berjalan dengan langsung bertatap muka secara offline, hari ini kehidupan kita sebagian sudah diwakili dengan kehadiran kita di media sosial, sehingga kesempatan yang makin terbuka dengan era digitalisasi ini menjadi kesempatan bagi kita dan bagi mungkin banyak orang untuk memanfaatkan gadget untuk ketentuan dan kebutuhan masing-masing, yang seringkali kemudian banyak hal yang harus kita waspadai bersama. Ada potensi-potensi negatif yang menghantui kehidupan kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, belum lama ini Microsoft merilis satu hasil penelitian disebut dengan Digital Civility Index atau indeks keberadaban kita manusia sebagai pengguna internet. Ketika kita melakukan interaksi di dunia maya, ternyata hasil surveinya mengejutkan. Dari 32 negara yang disurvei, Indonesia berada di tingkat ke-29 negara dengan tingkat keberadaban paling rendah. Artinya bahwa kita masyarakat Indonesia masih seringkali menjumpai kenyataan-kenyataan negatif di dunia maya, karena gadget yang ada di tangan kita, pertama, masih seringkali kita mendapati adanya berita-berita palsu atau hoax dan penipuan. Itu pertama, indikasinya masih sangat kental di media kita. Lalu yang kedua, masih juga muncul banyak ujaran-ujaran kebencian. Hadirin rahimakumullah, tentu kita sebagai masyarakat mayoritas yang muslim ini tentu harus berintrospeksi diri, karena tingkat kesopanan kita yang sangat rendah atau tingkat beradabnya kita di dunia maya sangat memprihatinkan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah ini khotib akan sampaikan salah satunya potensi dari tingkat kebencian dan adanya satu hal yang perlu kita waspadai bersama. Dalam perkembangan kita, ada kelompok yang kemudian mengajarkan kebencian di tengah kehidupan kita kaum muslim. Ada doktrin yang hari ini sedang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan kita bersatu. Ada doktrin yang disebut dengan doktrin al-wala wal bara.
Doktrin ini dulu diperkenalkan oleh Imam Ibnu Taimiyah yang mengajarkan al-wala itu artinya kecintaan, kesetiaan, mengajarkan kepada kaum muslimin untuk saling mencintai kepada sesama muslim. Lalu kemudian doktrin al-bara yang artinya berlepas diri, mengajarkan untuk kita orang Islam tidak menjalin hubungan kesetiaan dengan non-muslim atau yang kemudian mereka sebut dengan orang-orang kafir. Nah, doktrin al-wala wal bara ini menjadi doktrin yang wajib dipahami dan dipegang oleh orang-orang yang berhaluan salafi wahabi. Namun demikian ternyata hadirin rahimakumullah, kelompok Islam garis keras atau kelompok-kelompok ekstremis kemudian memaknai al-wala wal bara sebagai kecintaan kita yang harus dijalin kepada sesama muslim, namun kepada mereka yang non muslim dihembuskan ajaran-ajaran untuk saling membenci atau bahkan saling memusuhi. Di tangan orang-orang ekstremis kemudian al-wala wal bara dijadikan doktrin untuk membenci bukan hanya kepada orang-orang kafir tetapi kepada kelompok-kelompok muslim yang dianggap berseberangan haluannya, tidak sama dalam ajaran dan pahamnya, sehingga tidak usah kita kemudian takjub ketika kita mendapati sesama muslim bersitegang atau kemudian saling membenci dengan muslim yang lain atau bahkan kemudian saling melancarkan serangan-serangan untuk menjatuhkan kelompok muslim yang lain. Hadirin rahimakumullah, ini penting kembali untuk kita sebagai sesama muslim memahami kembali apa yang sesungguhnya diajarkan oleh ajaran agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim maupun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, ketika kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, mari kita pahami kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka kelompok-kelompok yang bukan muslim tidak selalu dengan panggilan kafir. Karena panggilan kafir bisa jadi konotasinya selalu negatif. Al-Qur'anul Karim sering memanggil pula kelompok-kelompok non-muslim itu dengan panggilan ahlul kitab. Dalam banyak ayat Allah sebut di awal ayat ya ahlal kitab. Salah satu ayatnya ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ini untuk menunjuk mereka dengan panggilan wahai ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang-orang yang sesungguhnya dulu Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan ayat-ayatnya, firman-Nya melalui para nabinya, melalui kitabullah. Dan itu maka panggilan ahlul kitab masih sering disampaikan dalam ayat yang turun bahkan ketika Nabi kita Muhammad SAW pertama kali hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW pernah hidup berdampingan bersama, bukan hanya sahabat muhajirin dan ansor saja yang hidup berdampingan dengan Rasulullah di kota Madinah. Rasulullah menjumpai masih banyak anak keturunan orang-orang Yahudi yang hidup berdampingan di kota Madinah. Lalu Rasulullah secara praktek kemudian memanggil mereka dengan sebutan dhimmi. Dhimmi itu untuk menyebut mereka yang bukan muslim tetapi masih hidup berdampingan bersama dengan umat muslim. Dipanggil dengan dhimmi. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan man adha dhimmiyan faqad adhani wa man adhani faqad adallah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah menyampaikan siapa yang menyakiti dhimmi. Dhimmi itu tadi orang non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim dengan damai. Siapa yang menyakiti dhimmi faqad adani, maka sungguh dia menyakitiku. Wa man adani faqad adallah, siapa yang menyakitiku maka sungguh dia menyakiti Allah. Ini salah satu dari sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang penghargaan Nabi Muhammad SAW sekalipun kepada
non-muslim yang tidak memusuhi Islam. Lalu apalagi dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya kita anut, yang harusnya dijadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, sekian banyak ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita menjaga kehormatan sesama muslim. Oleh para ulama kemudian disebut dengan kewajiban kita untuk hifdzul irdi, kewajiban kita untuk menjaga kehormatan sesama muslim. Walaupun berbeda, tidak boleh kemudian kita menghalalkan darah mereka, atau kemudian mencaci maki mereka, atau bahkan mengolok-olok kelompok muslim yang lain. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah boleh sekelompok kaum laki-laki mengolok-olok kelompok muslim yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang olok-oloknya. Demikian pula tidaklah boleh kelompok muslimat mengolok-olok kelompok muslimat yang lain, karena bisa jadi kelompok yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang olok-oloknya. Wala talmizu anfusakum, tidak boleh kemudian kalian mencela dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Wala tanabazu bil alqab, tidak boleh kamu panggil muslim yang lain dengan panggilan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, dan sejelek panggilan itu adalah panggilan fasik setelah mereka beriman. Dan siapa orang yang tidak bertobat, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Hujurat ayat ke-11. Hadirin rahimakumullah, bukanlah akhlak seorang muslim untuk kemudian dengan seenaknya sendiri menyampaikan hujatan-hujatan, caci makian, olok-olok kepada muslim yang lain, karena itu bukan akhlak Islami. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menyampaikan, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim, mencaci maki seorang muslim, itu fusukun, tindakan yang fasik. Fasik itu untuk menunjuk sesuatu atau akhlak yang bejat. Mencaci maki seorang muslim itu fusuk, tindakan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh muslim itu adalah kekufuran. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kembali lagi kita perlu menjaga etika kita dalam kehidupan kita, bukan hanya etika kita ketika bertatap muka langsung bertemu dengan sesama muslim. Bahkan dalam hal ini mari kita jaga etika kita dalam bermedia sosial. Jangan sampai hanya karena media sosial itu dianggap bahwa kita hanya berwacana, lalu kemudian kita menyampaikan komentar-komentar, atau bahkan bagi satu atau dua kelompok menjadikan media itu sebagai alat untuk menjatuhkan kelompok yang lain. Hadirin rahimakumullah, tahun 2023 ini tahun yang mendekati tahun politik, di mana menjelang 2024 pasti kehidupan kita akan diwarnai kembali sebagaimana 4 atau 5 tahun yang lalu. Kerukunan ukhuwah kita sesama muslim kembali dipertaruhkan. Jangan sampai kita kemudian tidak menjadi lebih dewasa. Na'udzubillah min dzalik, seperti halnya saudara-saudara kita di Irak, di sekitar Teluk sana, di Syria, yang pernah dianggap sebagai negara-negara kuat, tetapi karena muslim dengan muslim yang lainnya kemudian tidak dewasa dalam menyikapi hal-hal yang sesungguhnya berkaitan dengan politik, dengan kekuasaan, maka kemudian mereka saling menjatuhkan, saling menyerang kelompok satu dengan kelompok yang lain. Maka itu kerugian besar bagi kehidupan kita bersama. Hadirin rahimakumullah,
terakhir mari kita kembali camkan bersama apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kali disampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkatalah yang baik. Falyaqul khairan, berkatalah yang baik saja. Aw liyasmut, atau hendaknya dia diam saja. Hadirin rahimakumullah, menurut Imam An-Nawawi ketika menafsirkan kata khairan atau baik, baik di situ artinya jika kabar itu kita bisa pastikan keakuratannya, bahkan ada kemaslahatannya untuk orang lain, baru kemudian silahkan itu disampaikan kepada orang lain. Artinya adakah kemaslahatan dari apa yang kita sampaikan, asal itu berlaku baik, manfaat, maslahat, tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku, maka barulah kita sampaikan kepada orang lain. Maka menjadi kewajiban kita bersama untuk meng-cross check berita-berita atau tidak dengan semena-mena tanpa ada pertimbangan, karena seringkali hal-hal yang kita sharing, yang kita share itu belum lewat sebuah proses penyaringan atau tabayun, sehingga kemudian berpotensi untuk menyebabkan kita saling menjauh, hati kita saling terpecah belah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semuanya, kaum muslimin di Indonesia ini, khususnya kita yang ada di sekitar Pulau Jawa dan sekitarnya. Mudah-mudahan tetap saja kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati masa-masa di mana kita sudah bangkit kembali dari pandemi. Mungkin kita akan mendapati tantangan dalam kehidupan kita berikutnya. Salah satunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah agar tetap terjaga di antara kita semuanya. Kesempatan yang terbaik ini mari kita gunakan untuk kita berlomba-lomba membekali diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dengan kebaikan yang akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.